Sahabat setia Gumor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 25 Maret 2023. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Kabar sukacita apa, Romo, yang dirayakan hari ini? Kabar sukacita akan kedatangan Kristus atau yang disebut The Annunciation of Christ. Perayaan hari ini tepat 9 bulan sebelum kita merayakan pesta Natal pada 25 Desember istimewa. Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Persis 9 bulan sebelum kita merayakan Natal. Dan perayaan ini sudah dirayakan sejak abad ke-5. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan ia menanggapi dengan jawaban ya. Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Hingga akhirnya karya keselamatan Allah ternyatakan kepada kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gumor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Asosiasi Dunia WWF tiap tahun mengadakan kegiatan Earth Hour atas keprihatinan lingkungan hidup yang semakin rusak. Gereja secara khusus Keuskupan Agung Jakarta mengajak seluruh umat untuk berdoa rosario bagi bumi. Temanya indah, yakni bersama Bunda Maria berdoa bagi dunia. Selain doa, kita juga diajak untuk melakukan gerakan sederhana, yakni mematikan listrik selama 1 jam, menghemat air, dan mencintai lingkungan hidup. Mari hari ini kita ambil bagian
bersama dengan seluruh umat untuk berdoa bersama dengan Bunda Maria bagi dunia. Sahabat setia Gomori yang dikasihi Tuhan, malaikat Gabriel diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik dengan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Gabriel memberitakan bahwa Bunda Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat dunia. Karena heran akan kabar yang disampaikan oleh Gabriel, secara logis Bunda Maria bertanya kepadanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku ini belum bersuami." Sangat masuk akal sekali pertanyaan yang dilontarkan oleh Bunda Maria. Karena logikanya seorang anak dikaruniakan oleh Tuhan melalui suatu hubungan suami istri. Namun pemikiran logis ini gugur dan segera berganti menjadi penyerahan dalam iman. Bunda Maria berkata kepada Gabriel, "Sungguh aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bukan lagi sebuah pertanyaan dan pernyataan logis, namun kini berganti menjadi pernyataan iman yang penuh dengan penyerahan pada kehendak Allah. Sahabat setia Gomori yang dikasihi Tuhan, keterbukaan hati untuk menjawab yes, untuk menjawab ya pada kehendak Allah merupakan wujud kerjasama kita dengan Allah. Rahmat, grace, itu artinya adalah undangan dan panggilan Allah untuk membahagiakan kita manusia. Kita diundang dan dipanggil untuk mengalami kebahagiaan. Namun syarat untuk mengalami kebahagiaan, ya kita mau datang dan kita mau penuhi undangan Allah itu, agar kita memperoleh kebahagiaan yang Allah tawarkan kepada kita. Maka pertanyaan untuk kita renungkan saudara-saudari sekalian, apakah kita mau datang menanggapi undangan dan tawaran Allah yang mau membahagiakan kita? Semoga undangan Allah tidak kita tampik, tetapi kita senantiasa mau bergegas untuk datang dan mengalami kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah. Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.